warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said. Namanya Rizky. Saya Iki dipanggil Mas. izin meminta waktunya ya. Baik, di sini saya akan melakukan edukasi atau pemaparan mengenai mencuci tangan atau CTPS. Sebelumnya kakak Rizky ini nih sudah pernah dengar gak apa sih itu CTPS? Belum. Oh, CTPS itu nih singkatan dari cuci tangan pakai sabun. Baik, ini mengapa sih kita harus mencuci tangan pakai sabun? Karena setiap hari tangan kita ini pasti menyentuh seperti benda, kursi, lantai ini pun yang mungkin sudah terjangkit kuman atau virus. Kursi, piring, sampai tiang ini yang mungkin bisa menjadi perantara kuman masuk ke tubuh kita. Oh. Di sini yang dimaksud di sini adalah kenapa kita harus mencuci tangan pakai sabun? Karena tangan ini termaksud anggota tubuh yang sering atau paling utama kita melakukan kontrak secara langsung, seperti menyentuh gitu. Baik, ini pengertian mencuci tangan. Mencuci tangan adalah proses membersihkan tangan dengan air dan sabun untuk menghilangkan kotoran, kuman, dan mikroorganisme lain yang menempel di kulit tangan kita. Di sini mencuci tangan itu nggak hanya dengan air saja, harus menggunakan sabun. Mengapa? Karena di dalam sabun itu mengandung bahan, di antara lainnya itu surfaktan. Itu yang bisa membasmi kuman, penyakit, atau kotoran yang menempel pada kulit kita. Ini ada tujuan mencuci tangan, diantaranya yang pertama itu menjaga kebersihan diri, yang kedua itu mencegah infeksi silang, yang ketiga itu perlindungan diri. Yang dimaksud dengan pencegah infeksi silang ini, misalnya ada kerabat atau teman kakak Rizky ini yang sedang sakit, kita kan adalah simpati atau rasa malu gitu. Ketika kita menyapa orang sakit kan harus salaman dulu gitu. Kamu sedang sakit apa? Salaman dulu, salam, terus menanyakan. Selesai itu biar kita tidak terjangkit atau penularan sakit teman itu ke kita harus mencuci tangan. Dan ini ada manfaat mencuci tangan, di antaranya menghilangkan kuman dan kotoran, yang kedua itu mencegah penyebaran penyakit, yang ketiga itu mencegah potensi resistasi antimikroba, yang keempat itu mencegah penyakit menular. Yang seperti saya sebutkan tadi, yang terakhir itu mengajarkan kebiasaan berperilaku bersih dan sehat. Ini ada 6 langkah mencuci tangan pakai sabun. Sebelumnya sudah tahu nggak langkah-langkah mencuci tangan? Belum. Bisa ikutin saya nggak gerakannya? Yang pertama itu ada gosok kedua tangan, telapak tangan secara bergantian. Kasih gini, angkat ke atas saya. Yang kedua itu punggung jari. Yang ketiga itu sela-sela jari secara bergantian. Yang keempat itu ujung jari posisikan secara mengunci. Terus yang kelima itu jempol, bersihkan jempol, bisa gini, jari jempol bisa gini, bisa gini. Yang terakhir itu ada ujung jari secara bergantian ya. Baik, ini ada waktu yang tepat untuk mencuci tangan. Yang sering kali kakak Rizky temukan, baik itu di keadaan sedang di rumah atau di luar rumah, outdoor atau not outdoor, seperti sebelum dan sesudah makan, kemudian setelah bermain,
Kemudian setelah batuk bersin, ini yang paling penting ini. Setelah ketika kita batuk bersin, kita nggak tahu kita sakit atau hanya terkena debu, tapi setidaknya kita mencegah daripada mengobati ya. Biar tidak terjadi penular, kita batuk bersin itu, setelah batuk bersin itu diusahakan mencuci tangan. Kemudian setelah buang air besar, yang terakhir itu sebelum dan sesudah melakukan tindakan. Nah. Baik, ini ada penyakit yang dapat dicegah dengan mencuci tangan. Ini karena kita mencuci tangan ini mungkin kita dapat mencegah penyakit. Di antaranya itu sakit perut yang sering terjadi. Kemudian diare. Dengan kita mencuci tangan, kita akan tidak terjangkit atau terjamin 50% tidak terkena sakit diare. Kemudian itu ada yang ketiga, itu ada infeksi saluran pernapasan. Dengan kita mencuci tangan, kan tangan ini selain ada kuman, ada debu juga. Nah, terus dengan kita mencuci tangan itu kita tidak terjangkit infeksi saluran pernapasan atas seperti pneumonia, sesak napas. Yang keempat itu cacingan, yang kelima itu tifoid. Baik, segitu saja pemaparan atau edukasi yang saya bisa berikan pada Kakak Rizky. Sebelumnya ada yang kurang jelas? Jelas. Oh baik, izin saya bertanya ya. Dari poin yang saya jelaskan tadi, sebutkan satu saja apa yang Kakak Rizky pahami tentang baik, tentang mencuci tangan ya. Nggak apa-apa santai. Nah, terus sebutkan aja apa tujuan mencuci tangan. Tujuan mencuci tangan itu mencegah kesehatan diri. ya. Baik, segitu saja. Mungkin Kakak Rizky sudah paham ya. Baik, apa namanya, terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya saya minta mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Stikes Geria Husada Sumbawa akan melakukan penyuluhan berupa edukasi kepada ibu yang bermateri CTPS. Sebelum saya melakukan edukasi, sebelumnya ibu pernah mendengar apa itu CTPS? CTPS itu mencuci tangan pakai sabun. Di sini mengapa kita harus mencuci tangan pakai sabun? Karena tangan itu dijuluki sebagai anggota tubuh yang sering melakukan kontak langsung. Seperti kita memegang gelas, piring, kursi, hingga memegang pegangan tutupan toilet. Yang mungkin terjangkit kuman yang bisa masuk di dalam tubuh kita. Nah, ini ada pengertian mencuci tangan. Mencuci tangan adalah proses membersihkan tangan dengan air dan sabun untuk menghilangkan kotoran, kuman, dan mikroorganisme lain yang menempel di kulit tangan. Di sini maksudnya mencuci tangan itu tidak bisa hanya dengan pakai air saja, harus pakai sabun karena di dalam sabun itu mengandung surfaktan yang bisa mengangkat kuman atau bakteri. Dan berikutnya ini mengapa kita harus mencuci tangan pakai sabun? Maaf, ini ada tujuan mencuci tangan. Yang pertama itu menjaga kebersihan, yang kedua itu menjaga infeksi silang, yang ketiga itu sebagai perlindungan diri. Yang dimaksud dengan infeksi silang ini ketika kita berkontraksi dengan teman, masyarakat atau keluarga yang terkena penyakit atau virus, maka kita perlu melakukan yang namanya cuci tangan pakai sabun.
Nah, dia ada manfaat mencuci tangan. Banyak sekali sih sebenarnya manfaat dari mencuci tangan itu. Di antaranya itu menghilangkan kuman dan kotoran. Yang kedua itu mencegah penyebaran penyakit. Yang ketiga itu menjaga potensi resistensi antimikroba. Yang keempat itu mencegah penularan. Yang kelima itu mengajar kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, baik, ini ada 6 langkah mencuci tangan pakai sabun. Baik, sebelumnya itu ada yang pertama itu ada mencuci tangan pakai sabun. Langkah pertamanya itu gosok kedua telapak tangan di sini, Bu, saya. Kemudian punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga itu gosok sela-sela tangan saya. Yang keempat itu bersihkan ujung jari. Ujung jari itu kayak gini dengan gaya mengunci. Yang kelima itu putar ibu jari secara bergantian saya. Bisa gini, Bu, bisa gini saya. Bukan buat kami kena. Yang terakhir itu gosok ujung jari kayak gini. Baik, setelah itu waktu yang tepat untuk mencuci tangan diantaranya sebelum dan sesudah makan, setelah bermain, setelah batuk bersin. Ini yang paling penting nih, Bu, setelah batuk bersin saya. Kemudian setelah buang air besar. Setelah itu sebelum dan sesudah melakukan tindakan. Ini ada penyakit yang dapat dicegah dengan tangan. Sakit perut. Lupa mama beli. Yang pertama itu ada sakit perut. Yang kedua itu ada infeksi diare. Ini apa namanya? Kalau kita mencuci tangan itu membersihkan kalau kita mencuci tangan tuh terjamin 50% untuk terhindar dari penyakit diare. Dan kemudian ada yang ketiga itu infeksi saluran pernapasan. Nah, di sini kalau kita mencuci tangan kita akan dijamin 25% akan terhindar dari infeksi saluran pernapasan atau pneumonia. Yang keempat itu cacingan. Yang kelima itu tifoid. Baik, terima kasih atas perhatiannya Ibu. Segini saja pemaparan atau edukasi yang bisa saya sampaikan kepada Ibu. Lebih kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu kabarnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said, mahasiswa dari Studi Kes Gria Husada Sumbawa, ingin melakukan edukasi atau pemaparan materi tentang mencuci tangan. Sebelumnya, Bapak tahu nggak apa itu CTPS? CTPS itu mencuci tangan pakai sabun, singkatannya saya. Nah ini Pak, mengapa sih kita harus mencuci tangan pakai sabun? Setiap hari tangan kita ini pastinya menyentuh banyak benda seperti gelas, piring, pegangan pintu sampai toilet. Karena ini tangan ini ya Pak, suatu organ tubuh yang sering kontrak langsung seperti kita memegang ini Pak, yang mungkin sudah terjangkit penyakit atau kuman gitu ya Pak, yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Begini, Pina. Itu satu lagi. Adapun ini pengertiannya mencuci tangan. Mencuci tangan adalah proses membersihkan tangan dengan air dan sabun untuk menghilangkan kotoran, kuman, dan mikroorganisme lain yang menempel di kulit tangan kita. Nah, di sini mencuci tangan itu enggak hanya dengan air. Nah, harus dibarengi dengan sabun. Mengapa? Karena di dalam sabun itu mengandung surfaktan yang bisa mengangkat kuman atau kotoran di kulit kita.
Ini malah kami. Baru adik, jangan kayak gitu aja. Baik, ini ada tujuan mencuci tangan nih Pak. Remaja. Yang pertama itu menjaga diri atau menjaga kebersihan. Terus yang kedua itu menjaga infeksi silat. Ada teman atau Udah sih biar sambungan sih. keluarga atau kerabat Bapak yang mungkin lagi sakit Oh, tapi media yang bisa menyebabkan penularan Kan kamu video pada dia. Bapak. laptopnya mana? Yang ketiga itu ada sebagai perlindungan diri. Baik, ini ada manfaat mencuci tangan. Banyak sekali manfaat mencuci tangan itu, diantaranya sebagai menghilangkan kuman dan kotoran. Yang kedua itu Banyak cewek main penyebaran volley tuh. penyakit. Yang ketiga itu mencegah potensi resistasi antimikroba. Yang keempat itu mencegah penyakit menular. Dan yang terakhir itu mengajarkan kebiasaan berperilaku bersih dan sehat. Ini ada 6 langkah mencuci tangan pakai sabun. Apakah Bapak sebelumnya sudah tahu? Baik. Gimana sih Pak cara mencuci tangan pakai sabun? Langkahnya. Oh, saya baik. Baik, saya akan mengulang biar Bapak lebih tahu. Baik, yang pertama itu gosok telapak tangan Bapak secara bergantian nih Pak. Yang kedua itu punggung tangan Bapak secara bergantian juga. Yang ketiga itu gosok sela-sela jari Bapak. Yang keempat itu gosok ujung jari Bapak secara bergantian dengan model terkunci mengunci. Yang kelima itu putar ibu jari Bapak, bisa gini dan bisa gini Pak. Yang terakhir itu gosok ujung Coba dia jari berani Bapak ngomong sama cewek sekatan suara. secara bergantian. Jangan takut sama cewek. Kalian masa aku yang ngomong ke mereka. Tunggu materi. Dan waktu yang tepat mencuci tangan itu ada di waktu keadaan sebelum dan sesudah makan, setelah bermain, setelah batuk bersin. Nah, ini yang paling penting Pak, setelah batuk bersin, biar tidak menularkan penyakit atau virus kepada orang terdekat yang orang terdekat pas saat Bapak berkontraksi. Nah, setelah itu buang air besar. Setelah buang air besar, dan terakhir itu sebelum dan sesudah melakukan tindakan. Ren. Dan ini ada penyakit yang dapat dicegah dengan mencuci tangan. Yang terutama itu mencegah penyakit sakit perut. Nah, yang kedua itu diare. Nah, ini mencuci tangan ini dapat menghindari kita dari yang namanya sakit diare dan menjamin ketidakterjangkitan sakit diare. Yang ketiga itu ada infeksi saluran pernapasan atas. Nah, dengan kita mencuci tangan ini kita akan terhindar dari infeksi saluran pernapasan atas seperti pneumonia, sesak napas. Nah, yang keempat itu ada cacingan. Dan yang kelima itu ada tifoid. Baik, sekian pemaparan edukasi dari saya. Sebelumnya ada yang Bapak ingin tanyakan? Baik, terima kasih atas waktunya. Lebih kurangnya saya minta mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mana biasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kesini. Selamat sore Dek. Saya kesini. Baik, saya perkenalkan, nama saya Said. Nama abang ini Said. Saya mahasiswa dari Setikes Giria Wisada Sumbawa yang akan melakukan pemaparan atau edukasi mengenai mencuci tangan. Oh, dari sini tuh. Atau CTPS. Sebelumnya adik tahu nggak apa itu
HTTPS. Pernah dengar nggak apa itu? HTTPS itu singkatan dari mencuci tangan pakai sabun. Baik, ini mengapa sih kita harus mencuci tangan pakai sabun? Karena setiap hari tangan kita pasti menyentuh banyak benda seperti kayak gini, apa yang namanya, pantar, gelas, piring, baju pun itu yang mungkin terinfeksi kuman menjadi perantara masuk ke dalam tubuh kita. Yang dimaksud dengan mencuci tangan ini, kita ini mencuci tangan ini nggak harus mencuci tangan ini nggak hanya dengan menggunakan air, tapi dengan sabun juga. Mengapa? Karena sabun itu mengandung surfaktan yang bisa membasmi kuman atau kotoran, yang bisa menghindari kita dari sakit. Di sini ada pengertian mencuci tangan. Pengertian mencuci tangan. Mencuci tangan adalah proses membersihkan tangan dengan air dan sabun untuk menghilangkan kotoran, kuman, dan mikroorganisme yang lain yang nempel di kulit tangan kita. Nah, adapun tujuan mencuci tangan itu, yang pertama itu ada menjaga kebersihan diri, mencegah infeksi silang. Yang ketiga itu sebagai perlindungan diri. Yang dimaksud dengan mencegah infeksi silang ini, misalnya ada teman adik yang sakit atau penyakitan gitu. Dengan kita mencuci tangan pakai sabun ini, misal kita berkontraksi dengan teman yang sakit itu, kita akan bisa terhindar dari penularan sakitnya teman adik itu. Dan adapun manfaat mencuci tangan, diantaranya banyak sekali manfaat mencuci tangan itu, diantaranya sebagai penghilang kuman dan kotoran, mencegah penyebaran penyakit, mencegah potensi resistasi antimikroba, mencegah penyakit menular, dan terakhir itu mengajarkan kebiasaan perilaku bersih dan sehat. Nah, adapun ini ada 6 langkah mencuci tangan pakai sabun. Sebelumnya sudah tahu nggak cara mencuci tangan pakai sabun itu dengan gerakan 6 langkah? Oh baik. Ini saya akan mengajarkan adik. Yang pertama itu boleh dipraktekkan, ikuti. Yang pertama itu gosok telapak tangan dengan air mengalir yang sudah dipakaikan sabun. Kemudian punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga itu sela-sela jari. Yang keempat itu ujung jari diposisikan dengan model terkunci. Ya. Yang kelima itu gosok ibu jari adik, ya, secara bergantian. Yang terakhir itu gosok ujung jari secara bergantian. Ini waktu dan ini ada waktu yang tepat untuk mencuci tangan. Waktu yang pertama itu seringkali adik lakukan seperti sebelum dan sesudah makan. Yang kemudian itu setelah bermain, setelah beraktivitas nih. Dan yang paling penting itu ketika adik bersin, harus mencuci tangan, biar ketika mungkin bersin itu kan bisa jadi adik sedang sakit flu gitu, biar tidak terjadi penularan pada keluarga atau teman dekat adik. Kemudian setelah buang air besar, setelah itu sebelum dan sesudah melakukan tindakan. Baik, ini ada penyakit yang dapat dicegah dengan mencuci tangan. Yang pertama itu sakit perut. Sering kali kita sakit perut karena kita tidak mencuci tangan. Yang kedua itu diare. Ini penyebabnya sakit perut itu ya diare, karena kita ketika memakan suatu makanan itu tidak mencuci tangan.
Yang ketiga itu terinfeksi saluran pernapasan atas. Yang keempat itu cacingan. Yang kelima itu tifoid A. Di hari ini dengan kita melakukan mencuci tangan, kita dapat mencegah yang terjangkitnya mencegah agar tidak terjangkit diare, sakit diare. Dan ini infeksi saluran pernapasan. Maksud dari infeksi saluran pernapasan ini dengan kita mencuci tangan, kita tidak terjangkit pneumonia atau sakit napas yang bisa melalui makanan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya saya minta mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya perkenalkan, nama saya Said, mahasiswa dari Stikes Kiria Husada Sumbawa, Ilmu Keperawatan semester 2. Baik, di sini sebelumnya izin boleh kenalan, namanya siapa? Haryadi. Oh baik, Kakak Haryadi. Di sini saya Said ingin melakukan edukasi atau pemaparan mengenai Kenapa nggak pilih CTPS teman yang waras atau gitu? cuci tangan. Sebelumnya Orang ini Kakak Haryadi ini tahu nggak apa sih itu CTPS? CTPS enggak. Oh, CTPS itu singkatan dari cuci tangan pakai sabun. Nah, terus ini mengapa sih kita harus mencuci tangan pakai sabun? Karena setiap hari pasti tangan kita itu menyentuh banyak benda seperti kursi, piring, pegangan pintu, sampai toilet. Yang mungkin sudah terinfeksi kuman menjadi perantara berbagai kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang dimaksud dari penjelasan ini, organ tubuh yang paling kotor itu, organ tubuh yang paling kotor, yang dijuluki paling kotor itu ialah tangan. Nah, mengapa? Karena tangan ini sifatnya dia berkontrak langsung. Kita bersalaman, menyentuh, memegang apa-apa, menyentuh gitu. Baik, di sini ada pengertian mencuci tangan. Mencuci tangan adalah proses membersihkan tangan dengan air dan sabun untuk menghilangkan kotoran, kuman, dan mikroorganisme yang menempel di kulit tangan. Yang dimaksudkan dengan mencuci tangan ini tidak hanya menggunakan air mengalir saja, tapi menggunakan sabun juga. Mengapa? Karena memakai sabun itu lebih efektif untuk menghilangkan kuman atau kotoran yang nempel di tangan kita. Karena sabun juga mengandung surfaktan yang bisa mengangkat kuman atau penyakit yang menempel di tangan kita. Baik, ada tujuan mencuci tangan. Yang pertama itu menjaga kebersihan diri, yang kedua itu menjaga infeksi silang, yang ketiga itu perlindungan diri. Ini dimaksud dengan mencegah infeksi silang ini, misalnya ada keluarga, adik atau kakak Haryadi ini yang mengalami sakit, baik itu flu, batuk, atau sesak napas. Kita berkontraksi langsung ini, kayak kita nggak tahu nih dia bersin, terus menggunakan tangan, terus kita memegang tangannya. Maka dengan itu kita perlu mencuci tangan. Dan ini ada manfaat mencuci tangan, banyak sekali sebenarnya manfaat mencuci tangan ini, tapi diantaranya itu bisa menghilangkan kuman dan kotoran, kemudian mencegah penyebaran penyakit, setelah itu mencegah potensi resistensif antimikroba, dan bisa mencegah penyakit menular. Yang terakhir itu mengajarkan kebiasaan berperilaku bersih dan sehat. Nah, adapun ini 6 langkah mencuci tangan pakai sabun. Sebelumnya pernah dengar gak? Pernah lakukan gak 6 langkah tangan mencuci sabun? Cuci tangan 6 langkah pakai sabun? Belum. Baik, di sini saya akan mengajarkan, boleh diikuti. Buat apa? Cara mencuci tangan pakai sabun. Yang pertama itu ada gosok telapak tangan. Uang 100. Kemudian
Memang Kak. punggung tangan secara bergantian. Narik. Yang ketiga itu gosok Sama. sela-sela jari tangan, kasih gini. Yang keempat itu membersihkan ujung jari. Posisikan Aku bawa ujung dompet jari ini aja. seperti gayanya mengunci, sayang. Gosok dia, terus yang kelima Gantian, itu Ren. gosok Mending putar Rian kedua dulu. jari secara bergantian. Ibu jari ini diputar bisa gini dan bisa gini. Yang terakhir itu ada gosok telapak tangan menggunakan Biar bisa ujung jari dan bilas hingga bersih. Gini. Setelah itu bilas dengan air. Tiu tiu. Ini ada waktu yang tepat mencuci tangan yang sering mungkin kakak lupa, baik itu outdoor atau netdoor. Ketika baik itu di rumah atau di luar. Yang pertama itu sebelum dan sesudah makan. Nah, kita sebelum makan itu mencuci tangan, sesudah makan itu mencuci tangan pakai sabun ya. Kemudian itu setelah bermain. Ini yang sangat penting setelah bermain. Kemudian setelah batuk bersin. Ini juga lebih penting dari setelah Said. bermain. Mengapa setelah batuk bersin kita nggak tahu kita sakit atau sedang terkena debu, tapi setidaknya kita mencegah pada mengobati ya. Maka kita setelah batuk bersin itu kita mencuci tangan pakai sabun. Kemudian setelah buang air besar, yang terakhir itu sebelum dan sesudah melakukan tindakan. Nah, penyakit yang dapat dicegah dengan mencuci tangan. Ini kita mencuci tangan ini kita bisa menjaga penyakit ya. Sebelumnya ini mencuci tangan ini. Penyakit apa sih yang dapat kita cegah itu? Yang pertama itu sakit perut. Yang kedua itu diare. Yang ketiga itu infeksi saluran pernapasan atas. Yang keempat itu cacingan. Baik. Baik, begitu saja pemaparan. Itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan kepada kakak Riyad ini. Apakah kakak berkesan dengan apa yang saya sampaikan? Enggak. Termotivasi gitu ya untuk lebih menjaga kesehatan lagi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya saya minta mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.